Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah memperingati Hari Jumat Agung. Ini merupakan salah satu karya terbesar Allah bagi kita, yaitu Dia datang ke dunia. Bukan hanya datang ke dunia, bahkan Dia rela mati untuk kita semua. Saya percaya pada pagi hari ini, kalau kita boleh ada di tempat ini, itu merupakan anugerah Tuhan, di mana Tuhan menyucikan kita, melayakkan kita dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengawali ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kembali kami boleh beribadah khususnya memperingati Jumat Agung, di mana Engkau sudah mengorbankan dirimu, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Pada saat kami beribadah kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau sudah menguduskan kami. Engkau sudah melayakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami akan awali ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya. Kami persembahkan di dalam nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat pujian ini bersama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat pujian ini lebih lagi, katakan bersama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami membawa persembahan ke tempat pujian kami. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah
berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu Tuhan, oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupi, kasihmu mengalir, amin, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kita sembah Dia, oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita dilayakkan masuk dalam hadiratnya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib. Kami memujimu, kami menyembahmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, lebih lagi sembah Dia. Haleluya, syukur-syukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik, kasihmu besar, anugerahmu ajaib bagi kami, Yesus. Haleluya, 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 syukur-syukur. Tanaralaya, tanaralaya, papa-papa-papa. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu
Darah-Mu sudah menyucikan kami, darah-Mu sudah melayakkan kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sekalipun kita tidak pernah melihat tangan Tuhan yang terpaku, kaki Yesus yang dipaku, tetapi kita yakin Dia sudah melakukan itu untuk kita semua. Haleluya. Meskipun tak kulihat, namun aku percaya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Mari angkat pujian ini lebih lagi, katakan bersama. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku.
kami percaya. Yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamat. Katakan ku yakin. Dia. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Frankie. Ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamat. Lebih lagi ku yakin. Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamatku. Mari semua kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau kembali berikan untuk setiap kami. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, yang saat ini sedang kami hadapi dalam dunia ini. Kami memang tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam rumah-Mu, di gereja-Mu, secara fisik. Tapi Tuhan, itu tidak akan pernah menghalangi kerinduan kami, kecintaan kami, kehausan kami, rasa lapar kami, untuk bisa tetap beribadah. Kami bersyukur untuk setiap media yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan sediakan, sehingga kami boleh tetap beribadah di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Biar dimanapun kami berada saat ini, dimanapun semua jemaat-Mu sedang melihat, menyaksikan dan mengikuti acara ibadah ini, biar kuasa-Mu menjamah mereka. Kuasa-Mu juga ada bersama dengan mereka. Hadirat-Mu juga bersama dengan mereka. Bukan hanya kami yang diberkati, tetapi semua yang menyaksikan acara ini, yang melihat, yang ikut serta dalam ibadah online ini, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami mau berikan hati kami ya Tuhan, seluruh fokus kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu pagi ini akan menjadi firman yang akan memberkati kami semua. Terima kasih. Kami bersyukur buat tim Praise and Worship, semua pemuji, singers, semua pemusik, untuk multimedia, untuk sound system, siapapun mereka yang sudah mempersiapkan semuanya ini. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, dengan penuh perhatian, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat pagi semua. Saya berharap kita tetap memiliki semangat, walaupun kita tidak bisa berkumpul di dalam ruangan gedung gereja, tapi setidaknya kita boleh berkumpul dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Dan suasana pada tahun ini, khususnya dalam ibadah Jumat Agung, itu menjadi sebuah ibadah yang spesial. Ya,
di mata saudara dan juga spesial pula di semua gereja Tuhan di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Karena memang kita masih diharapkan untuk mengikuti program dari pemerintah. Kita tidak boleh berkumpul secara massal, tapi itu tidak menghalangi kita, tidak menghalangi semangat kita untuk tetap mendengarkan firman Tuhan dalam suasana memperingati Paskah pada kesempatan pagi ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema atau judul renungan Paskah pada pagi ini yaitu bicara tentang tidak ternilai anugerahnya. Mari bersama-sama kita akan membaca dari firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita yang ada di rumah, kita akan membaca bersama-sama di dalam Alkitab kita, sekalipun kita juga bisa membaca melalui layar LCD ini. Tapi mari sama-sama kita akan lihat, menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Pada hitungan yang ketiga kita akan mulai membaca 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Judul yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yaitu tidak ternilai anugerahnya, itu saya renungkan dari ayat ini Bapak Ibu Saudara. Waktu saya membaca ayat ini, saya tertarik untuk memperhatikan kata yang terakhir dari ayat itu. Yaitu dikatakan di sana menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita diingatkan lewat ayat ini bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu begitu limpah. Kekayaan kasih karunia Tuhan. Kalau kita bicara tentang kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu masih bisa dihitung Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang paling kaya sekalipun di dunia ini kekayaannya masih bisa dihitung. Tetapi kalau kita mau bicara tentang kekayaan yang dimiliki oleh Tuhan, itu tidak pernah bisa satupun yang menghitung. Dunia ini miliknya Tuhan. Alam semesta ini miliknya Tuhan. Galaksi yang ada di alam semesta ini semuanya miliknya Tuhan. Saudara bisa bayangkan berapa yang bisa kita nilai. Gak ada yang bisa menilai apa yang Tuhan punya. Karena kalau kita bicara tentang tidak ternilai, itu sama saja kita sedang mengakui tidak ada yang dapat bisa diukur. Tidak ternilai itu juga punya arti tidak terhingga. Tidak ternilai itu juga punya arti tidak bisa dinilai. Bukan karena murah. Bukan karena sifatnya itu gak ada harganya, bukan. Kalau kita mau mengambil pasir di tepi laut, saudara, di pantai begitu, Anda bisa bebas mengambil berapapun. Karena gak ada seorang pun yang akan memberikan harga sekian ketika Anda mau mengambil ya pasir yang ada di tepi laut. Itu murah. Itu bisa diambil dengan bebas. Anda bisa bawa pulang terserah. Tapi bukan berarti anugerah Tuhan kalau kita katakan tidak ternilai itu murahan. Anugerah Tuhan itu tidak ternilai karena tidak dapat dinilai. Tidak terhingga, tidak bisa diukur. Dan itulah yang disebut dengan anugerah Tuhan atas hidup saya dan atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun Anda saat ini sedang menyaksikan ibadah online, ketika Anda mendengar bahwa anugerah Tuhan atas hidupmu itu tidak ternilai, maka itu menjadi kekuatan secara khusus dalam hidup Anda. Ya, Tuhan benar-benar tidak memberikan anugerahnya itu dengan cara-cara yang seperti orang
lakukan saudara. Kalau saya senang dengan seseorang, mungkin saya akan memberi tanpa batas kepada orang itu. Mungkin saya akan memberi yang terbaik bagi orang itu. Tapi kalau saya mungkin tidak suka dengan seseorang, saya tidak akan begitu murahnya memberi kepada orang itu. Tapi Tuhan kita bukan seperti itu. Alkitab berkata Tuhan itu memberikan yang namanya matahari kepada orang yang baik, juga kepada orang yang jahat. Tuhan memberikan O2 ini, udara yang bisa dihirup dengan bebas, itu bukan cuma buat gereja Tuhan. Bukan cuma buat orang yang percaya kepada Tuhan, tapi juga kepada orang-orang lain di dunia ini. Semua Tuhan kasih. Apalagi kepada kita, anak-anaknya. Mungkin di antara kita masih mempertanyakan, anugerah Tuhan tidak ternilai. Apa buktinya? Apa buktinya anugerah Tuhan itu tidak ternilai? Saudara, mari kita akan lihat bukti yang pertama. Ya, Tuhan itu datang ke dalam dunia. Seperti ayat yang tadi kita baca, itu untuk kita. Dia lahir sebagai manusia untuk kita. Untuk saya dan untuk Anda. Bahkan dia mau mati di atas kayu salib, itu juga buat saya dan buat saudara. Dan Anda harus tahu kalau Bapak Ibu membaca dari kitab atau surat Galatia pasal 3 ayat 13. Coba kita mau buka firman Tuhan. Dari Galatia pasal 3 ayat 13. Di sana dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, ini yang saya minta Anda perhatikan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus mau mati dengan cara yang terkutuk. Dengan cara dia mau digantung di atas kayu salib. Dia enggak bisa memilih saudara. Aku enggak mau dengan cara digantung. Bolehlah disalib, tapi enggak mau digantung. Direbahkan saja. Toh juga aku akan mati. Saudara, kalau saudara pernah melihat film-film dokumenter mungkin yang difilmkan, ya, memang bukan sesungguhnya, tetapi itu setidaknya bisa menggambarkan betapa penderitaan yang luar biasa. Orang-orang yang pada zaman Nero, kekaisaran Nero itu mereka orang-orang Kristen semuanya itu disalib dengan dijajar. Sepanjang jalan menuju istana Nero itu orang-orang yang disalib. Semuanya digantung di atas salib. Itu penderitaan yang luar biasa. Yesus Tuhan kita mau mati dengan penderitaan yang sangat berat. Untuk siapa? Dia melakukan semuanya itu. Ayat tadi menyebut kata ini saudara. Kata kita. Kita itu artinya saya dan Anda. Kita. Kematian Tuhan Yesus itu buat kita. Dia melakukannya buat kita. Kita yang merasa sebagai orang berdosa dan kita butuh penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa. Saya ingin saudara memperhatikan kata ini, yang merasa sebagai orang berdosa dan butuh penebusan dosa. Saudara, apakah kita merasa diri kita ini orang berdosa? Apakah saudara merasa diri kita ini orang yang butuh penebusan dosa? Atau jangan-jangan kita berpikir, aku nih dosanya apa ya? Rasanya orang tuaku baik-baik. Aku lahir dari keluarga yang baik-baik. Kalau dilihat dari silsilah keluargaku semuanya enggak ada itu yang buruk-buruk. Semuanya baik, semuanya berprestasi. Semuanya orang-orang yang membanggakan di kotaku, di daerahku, di lingkungan di mana aku tinggal. Kok enggak ada tuh rasanya dari keturunan ya nenek moyangku sampai dengan aku enggak rasa tuh aku sebagai orang berdosa. Semuanya baik-baik aja. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara merasakan itu sebagai sesuatu yang Anda anggap itu bukan sebuah dosa. Tetapi tahukah Anda walaupun keluargamu itu keluarga yang punya
prestasi, punya penghargaan, sangat dikagumi oleh masyarakat di lingkungan di mana engkau tinggal. Keluargamu mungkin sangat berjasa kepada desamu, kepada kotamu, kepada lingkunganmu. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara dan saya secara pribadi. Saya pun diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang lahir dengan tidak membawa benih dosa. Tidak ada seorang pun. Karena itu semua kita harus merasa sebagai orang berdosa. Dosa itu adalah pelanggaran. Dan Alkitab berkata diibaratkan sebagai surat hutang. Mari kita akan baca dari surat Kolose. Pasal yang kedua ayat 13 sampai 14. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan, perhatikan ayat ini, menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara perhatikan ayat 13. Ayat 13 ini bicara tentang pelanggaran. Pelanggaran kita, tentang dosa kita. Tapi ayat 14 dikatakan menghapus surat hutang. Jadi pelanggaran kita, dosa kita, itu diibaratkan dengan surat hutang. Gak ada seorang pun di sini yang suka menyimpan surat hutang. Kalau bisa surat hutangnya cepat-cepat dibereskan. Jangan disimpan terlalu lama. Mungkin Anda simpan itu di lemari. Buat apa nyimpan surat hutang? Itu jadi beban pikiran saudara. Tapi mau tidak mau karena kita belum sanggup membayar, ya surat itu masih tetap tersimpan di lemari kita. Tetap tersimpan mungkin di dompet kita. Tetap tersimpan di rumah kita. Sampai kita bisa melunasi hutang itu, baru surat hutang itu disobek dan tidak dianggap lagi berlaku. Saudara, Alkitab tadi mengatakan dosa atau pelanggaran itu diibaratkan sebagai surat hutang. Surat hutang. Jadi kalau begitu, kalau saudara memang merasa dirimu itu orang berdosa, maka kita semua ini membawa atas diri kita masing-masing surat hutang. Semua kita. Kalau kita renungkan kembali masa lalu kita ini semua membawa surat hutang. Kemanapun kita pergi kita bawa surat hutang. Kita datang kepada seseorang, tolong bantu aku lunasi. Orang itu bilang, aku juga punya surat hutang. Mana mungkin aku bisa menolong kamu, aku juga punya surat hutang. Oh gitu, ya kita pergi ke orang lain, kita minta tolong bantu aku bawa surat hutang, kamu bisa enggak bantu aku? Orang itu juga akan bilang, loh, kamu juga minta tolong aku juga minta tolong sama orang lain, aku pun punya surat hutang. Oh gitu, lalu saudara pergi lagi ke orang lain juga bilang, aku juga sedang butuh ditolong karena aku juga punya surat hutang. Jadi kalau saudara mau pergi ke orang-orang itu untuk membantu saudara, tidak ada satupun orang yang bisa membebaskan Anda dari surat hutang Anda. Karena semua orang dalam dunia ini memiliki hal yang sama dengan kita. Punya surat hutang yang sama. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sedang mengingat momen Jumat Agung ini, maka kita kembali mengenang lunasnya semua surat hutang yang kita miliki oleh karya salib Tuhan. Sudah perhatikan gambar yang ada di layar ini. Ini dibaca tetelestai. Artinya apa? Sudah dilunasi. Sudah ditebus. Siapa yang bisa menebus surat hutang kita?
Kita datang kepada orang, orang juga berkata, aku juga butuh dibebaskan. Aku juga masih punya nih surat hutang. Siapa yang bisa membebaskan kita? Siapa yang bisa melunasi surat hutang kita? Saya mau mengingatkan Anda dengan sebuah ilustrasi dari Injil Matius pasal 18 ayat 24. Ada seorang hamba yang berhutang kepada raja. Hutang hamba ini 10.000 talenta. Alkitab sengaja menulis dengan jumlah 10.000 talenta untuk menyatakan betapa besarnya jumlah hutang hamba ini kepada raja. Sekali lagi, kalau Alkitab menulis angka 10.000 talenta, itu menunjukkan jumlah yang luar biasa besar. Yang gak mampu bisa dibayar oleh hamba itu. Tapi kalau Anda lihat di ayat 27, di dalam Matius 18 tadi, karena raja itu punya belas kasihan kepada hamba ini. Hamba itu bilang, raja, aku gak mampu bayar. 10.000 talenta hutangku kepada raja itu sangat besar. Aku tidak pernah bisa mampu untuk membayarnya. Raja itu bukan raja yang kejam, saudara. Ketika dengar hamba ini berteriak, memohon, sujud, berkata dengan jujur, aku tidak mampu bayar surat hutangku. Raja itu punya belas kasihan. Dan raja itu bilang gini, oke, aku akan hapuskan hutangmu. Bayangkan saudara, 10.000 talenta itu jumlah yang begitu besar. Tapi raja bilang, aku hapus hutangmu. Enggak ada pertolongan lain selain hanya cuma bisa memohon kepada raja. Enggak ada satupun manusia yang dia bisa datangi untuk dimintai tolong. Supaya setidaknya membantu dia sekian ribu talenta supaya bisa dibayarkan kepada raja. Tidak ada seorang pun yang mampu. Karena 10.000 talenta itu begitu besar. Surat hutang kita semua itu jumlahnya begitu luar biasa besar. Alkitab tadi berkata, dihapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, surat hutang kita itu dibayar dengan cara apa? Dihapus dengan cara apa? Dengan cara Yesus mau mati di atas kayu salib. Karena hanya cuma Yesus yang bisa membayar surat hutangmu. Kita harusnya diancam dengan kebinasaan. Kita seharusnya tidak pernah bisa mempunyai harapan. Karena apa? Karena kita tidak bisa membayar. Tapi sekali lagi saya mau katakan momentum Jumat Agung ini. Kita kembali mengenang lunasnya semua surat hutang kita oleh karya salib Tuhan. Kalau sudah lunas, apa yang akan kita lakukan? Jangan buat surat hutang lagi. Itu namanya bodoh. Saya punya hutang. Ada orang yang menolong saya, membayar hutang saya. Saya dibebaskan dari hutang. Tapi kalau kemudian saya berhutang lagi, membuat hutang yang baru lagi, maka itu sebuah tindakan yang bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan yang Tuhan berikan itu cuma sekali. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah memberikan hidupnya sekali untuk mati, menebus dosa kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada kuasa salib Yesus, surat hutang kita dihapus. Karena itu saya ingin kita membaca Roma 6 ayat 11. Kalau kita sudah dihapuskan dan kita tidak mau buat surat hutang lagi, maka ini yang kita lakukan. Sama-sama kita baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi jangan buat surat hutang yang baru, tapi apa yang kita lakukan ini? Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Berikan hidupmu yang sekarang ini, dimanapun Anda berada, berikan kembali untuk Tuhan di momen Jumat Agung ini. Roma 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan.
Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam ayat 9 dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita mau sama-sama kembali merenungkan anugerah Tuhan itu tidak ternilai. Sungguh kita ini sangat bersyukur kalau kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Surat hutang kita sudah dibayar lunas. Yang Tuhan minta di acara ibadah ini adalah kembali hidupmu serahkan kepada Tuhan. Kembali hidupmu harus hidup untuk Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah mati. Supaya ia jadi Tuhan. Dia hidup kembali supaya ia jadi Tuhan. Baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadikan Tuhan itu sebagai pribadi segala-galanya dalam hidup kita. Mari siapkan perjamuan kudus yang sudah Anda siapkan di rumah masing-masing. Mari sekarang kita mau tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengenang kasih karunia Tuhan yang tidak ternilai itu. Dia mau datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk kita. Untuk kita, untuk saya, untuk saudara. Kita punya surat hutang yang sama. Di mana tidak ada satu orang pun yang bisa membantu kita kecuali Yesus. Hanya Yesus yang bisa membantu kita. Dan memang dia sudah lakukan itu di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu dia berkata, sudah selesai. Sudah genap. Sudah aku bayar. Jangan buat surat hutang yang baru lagi. Hidupmu sudah aku tebus. Hidupmu sudah aku bayar. Berikan hidupmu untuk aku, kata Tuhan. Berikan hidupmu buat aku, kata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Momentum Jumat Agung ini, kita mau jadikan sebagai momentum untuk kita kembali mendedikasikan hidup kita buat Tuhan. Mari kita mau buka bersama-sama. Kita mau ambil roti yang sudah kita pegang. Mari kita akan bersama-sama unjukkan ke atas. Apa yang kita pegang saat ini, kita imani sebagai tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat kita. Apa yang kau pegang saat ini adalah cinta Tuhan yang ditunjukkan kepada saya dan kepada Anda. Dengarkan perkataan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Mari semua kita makan dengan iman, dengan ucapan syukur, dengan percaya. Kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat anggur yang di dalamnya kita imani, kita percaya adalah darah Kristus yang tertumpah dari kayu salib terus menetes keluar dari tubuhnya yang hancur, yang rusak karena dihajar, karena dipukul, karena diberikan mahkota duri, karena ditusuk, karena dipaku. Semua darah mengalir. Dan itu menetes. Dan dia berikan itu buat saudara dan buat saya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur
Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau minum dengan iman, dengan percaya. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu tadi, Ku Yakin. Mari kita yakin, dosa kita sudah dibayar. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Kami berterima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah Tuhan berikan melalui pujian, penyembahan, firman-Mu, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur buat ibadah ini yang sudah berlangsung dari awal sampai akhirnya. Dan semua sudah Tuhan berkati. Kami semua yang ikut ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kami yang sudah menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kami mengalami mujizat, kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami kesembuhan, kami punya sesuatu pengharapan yang baru, kami punya hal-hal yang indah yang Tuhan sudah berikan, kemenangan, kemerdekaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, yang sedang menyaksikan ibadah online ini, dimanapun mereka berada, berkati mereka semua. Hamba-Mu mengangkat tangan terarah untuk setiap mereka. Mari saudara, angkatlah tanganmu, percayalah bahwa kuasa Tuhan bersama dengan engkau, memberkati hidupmu dimanapun kau ada, memberkati semua rumah tanggamu, pekerjaan daripada apa yang kau lakukan, segala usahamu akan ada dalam penyertaan Tuhan. Berkat daripada Tuhan ada atasmu. Diberkatilah engkau dalam segala hal, diberkatilah engkau dalam semua usaha, diberkatilah engkau dalam semua tindak tandukmu, dalam semua apa yang kau lakukan, semuanya ada bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai engkau senantiasa. Bapak Ibu sekalian, biar engkau menerima berkat daripada Bapa yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Terima berkat-Nya dengan ucapan syukur dengan iman. Dan biar engkau juga akan menyaksikan kembali, menikmati kembali ibadah-ibadah selanjutnya dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersama-sama menerima berkat-Mu dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah berdoa bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.